Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Eka Mustikayani, mahasiswa PPG Prakerjabatan Gelombang 2 tahun 2023 dengan NIM 23021141141168 kelas PGSD F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meninjau ulang keseluruhan materi dari mulai dari diri hingga elaborasi pemahaman untuk membuat koneksi antar materi sebagai kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu alasan saya menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua itu tinjauan ulang yang pernah saya kerjakan mulai dari diri. Kemudian yang ketiga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat perjalanan pendidikan nasional. Yang kelima kesimpulan dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk yang pertama yaitu mengenai alasan saya menjadi seorang guru. Hal mendasar yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru itu karena tentunya pada panggilan hati nurani. Nah, saya sangat senang dengan suasana belajar karena saya sangat antusias dan semangat untuk membagikan ilmu yang telah saya miliki selama dari perkuliahan maupun di luar perkuliahan kepada peserta didik. Selain itu, saya juga termotivasi menjadi guru karena senang terlibat aktif dalam memajukan bidang pendidikan. Saya berharap dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mulai dari diri. Sebagai pendidik, kita, terutama saya, itu harus berpihak pada peserta didik. Karena mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga dalam segala aspek juga harus merdeka. Tidak pernah lelah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar tercipta guru yang berkualitas. Selain itu, guru menjadi teladan, model, dan mentor bagi peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan menjadi manusia yang merdeka. Adapun refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi Raden Mas Wardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1889 dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yaitu tanggal 2 Mei. Pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia dengan mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa menunjukkan kebebasan dan kemerdekaan karena rakyat diberi kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya peserta didik karena setiap individu memiliki kodratnya masing-masing. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berasal dari ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat yang disebut Tripusat Pendidikan. Selain itu, buah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang melekat sampai sekarang adalah sistem among, yaitu ing ngarsa sing tulodo, artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang artinya di belakang mendukung.
perjalanan pendidikan nasional. Nah, perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia itu terjadi sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Untuk pendidikan sebelum kemerdekaan itu hanya terutamakan pada golongan tertentu dan pembelajarannya pun juga terbatas, seperti menulis, membaca, dan menghitung. Sedangkan pendidikan sesudah kemerdekaan itu berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua golongan dan memperhatikan pendidikan kebudayaan bangsa, tentunya bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan potret-potret pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan setelah kemerdekaan yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda bertujuan untuk menciptakan tenaga bantu, baik dalam pemerintahan atau usaha dagang. Adapun tujuan pendidikan pada saat ini adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Maka anak dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk yang terakhir adalah refleksi diri. Refleksi diri yang pertama itu terkait pengalaman baru. Pengalaman baru yang dipelajari yaitu saya lebih mengetahui perspektif pendidikan dari sosok Ki Hajar Dewantara yang pemikiran-pemikiran beliau diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Selain itu, mengetahui dan mendapatkan informasi tentang sejarah maupun perjalanan pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang. Sehingga saya dapat menyiapkan diri untuk menjadi calon guru yang sesuai perkembangan zaman. Adapun perubahan diri yang terdapat pada diri saya setelah mempelajari materi ini, yaitu terbentuknya pemikiran dalam diri saya sebagai calon guru yang lebih bertauladan baik untuk peserta didik. Untuk yang kedua, itu pengajaran akan saya utamakan pada keberpihakan peserta didik dan mendidik dengan menerapkan merdeka belajar bagi peserta didik. Dan yang terakhir, saya sebagai calon guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan pengetahuan yang semakin berkembang seiring perubahan zaman. Setelah saya mempelajari topik ini dengan pengalaman baru dan perubahan diri yang saya alami, akan saya praktekkan di sekolah. Adapun penerapannya yaitu dengan menerapkan perspektif Ki Hajar Dewantara dalam berinteraksi dengan peserta didik untuk menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Maka saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya upaya dalam memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Selain itu, saya juga akan mempraktekannya ketika di kelas. Yang pertama, saya akan membimbing, mendampingi, memunculkan, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedua, mengeksplorasi ide-ide dalam berinovasi dengan model atau metode pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, sehingga dapat memahami pembelajaran seperti apa yang diminati dan dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, saya akan melaksanakan asesmen sesuai karakteristik peserta didik untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran
sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna. Dan yang terakhir, tentunya saya sebagai seorang guru akan selalu membina peserta didik dengan rasa kasih sayang. Nah, sekian itu tadi pemaparan mengenai tinjauan ulang tentang kesimpulan dari penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.